Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Indonesia seperti Pendeta Redi, Ibu Siana Laloan yang sudah bergabung di pagi hari waktu Indonesia dengan kami di Jemaat Fisdak yang saat ini adalah sudah malam ya. Kita bersyukur kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Ibu Siana Laloan dari Indonesia. Silakan, Dek. Under
Tentunya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan yang melalui lagu yang dibawakan oleh keluarga Bapak Supadi, keluarga Supadi tadi. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan perlindungan di dalam naungannya. Kita akan selalu memiliki damai sejahtera. Kita juga tentunya akan mendoakan terus Om Pendeta Reinhold Kersaulia yang malam ini saya lihat tidak bersama-sama dengan kita karena saya mendapatkan kabar beliau saat ini ada di emergency room. Ya, jadi mari kita terus mendoakan Om Pendeta Reinhold Kersaulia. Baik, Ibu Shana Laluan, silakan kita pimpin dalam doa untuk doa buka kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Engkau pengasih dan penyayang. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang patut kami sembah dan puji. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami dapat berkumpul, semua kami yang ada di dalam meeting room ini. Engkau memberkati kami dalam kesehatan kami masing-masing. Tuhan Bapa di surga, sebelum kami memulaikan acara ini, kami mohon Engkau hadir bersama-sama kami ya Bapa, agar ya Tuhan segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, untuk kami dapat menyiapkan hati kami masing-masing dalam menerima firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, terlebih bagi Pak Pendeta Rantung yang akan membawakan firman, kiranya Engkau memberkati dia juga dengan Roh Kudus dapat berbicara bersama-sama, agar kami ya Tuhan semuanya, kami yang berada dalam room meeting ini dapat menerima firman-Mu dengan tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan kami dapat melakukannya, kami dapat membawakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga tidak lupa mendoakan Pak Pendeta Kersaulia. Engkau menjamah dia, agar ya Tuhan, dia dapat kesehatan yang sempurna. Bagaimana kami semua ya Tuhan, yang dapat mendengarkan firman dapat berkumpul pada pagi atau malam hari di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mendapat berkat dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Laluan yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-11 tadi malam waktu Amerika. Tentunya kita sudah mengikuti pendahuluan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Ya, dia sudah membawakan pendahuluan dari pelajaran kita yang sepanjang minggu ini berjudul Bait Suci Perjanjian Baru. Bait Suci Perjanjian Baru. Dan pada kita sudah dibaca tadi malam, dari ayat inti daripada pelajaran kita adalah Ibrani 9 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Dan pada malam hari ini kita akan, atau malam hari waktu Amerika ya, kita akan membahas pelajaran tentang hubungan ya, tentang hubungan. Baik, mari kita langsung saja kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Dimulaikan dari apa yang tertulis dalam Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Sana dikatakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Kenapa? Oleh sebab kalau ada kemah Tuhan di tengah-tengah, nanti kita akan juga pertanyaan terakhir pelajaran sekolah sahabat ini, kenapa tidak muak? Oleh sebab Tuhan tidak ingin ada dosa. Tuhan yang maha suci tidak ingin berhadapan dengan dosa. Tetapi pada saat ada kemah suci yang melambangkan hadirat Tuhan, dan ada upacara-upacara di zaman imamat ini atau perjanjian lama ini, adalah sarana di mana umat-umat Tuhan itu dapat menanggalkan, ya, mengakui dan menanggalkan dosa mereka, maka Tuhan tidak akan lagi muak melihat mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ini tulisan yang sudah diberikan kepada apa ya? Kepada Musa dan diberikan juga kepada umat-umat Tuhan pada zaman Musa tersebut. Tetapi ini juga merupakan kata-kata yang kita sudah pelajari waktu lalu, yang terdengar dari
kata di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, pada saat Nabi Yeremia berbicara tentang perjanjian baru, pekabaran yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia, yaitu mereka akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allah mereka. Nah, pertanyaan bagi kita ya. Satu poin harus jelas sekarang. Itu bukan pertanyaan, tapi satu pernyataan ya. Satu poin harus jelas sekarang. Apakah di perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Tuhan selalu mencari satu hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan umat-umatnya. Faktanya, perjanjian-perjanjian itu secara mendasar menolong membentuk aturan untuk hubungan itu. Walaupun kata aturan menurut pelajaran sekolah sahabat kita itu karena kurang kata yang lebih baik mungkin daripada kata aturan, tapi itulah yang terbaik yang dapat kita katakan, bahwa dalam perjanjian itu harus ada pengaturan, ada yang mengatur hubungan tersebut, dan kita sudah melihat bagaimana arah Tuhan sudah berikan, direction, 10 firman-Nya, the 10 commandments Tuhan telah berikan agar supaya apa? Langgeng hubungan siapa? Hubungan antara umat-umat Allah dengan Allah dan hubungan umat-umat Allah itu dengan sesama manusia. Itu harus ada aturan yang membantu untuk mengikat hubungan tersebut. Hubungan adalah unsur yang penting. Pelajaran sahabat kita katakan, hubungan adalah unsur yang penting dalam perjanjian. Dalam konteks dan waktu yang bagaimanapun juga, hubungan itu apa? Penting. Kalau saya tidak memiliki satu hubungan, maka saya tidak akan menikah dan membuat perjanjian pernikahan dengan istri saya. Kalau saya tidak mempercayai orang, Anda, bukan saya tidak membuat bisnis ya. Kalau Anda adalah seorang pebisnis, lalu apa? Anda membuat apa? Perjanjian dengan pebisnis tersebut harus ada apa? Hubungan. Kalau tidak dikenal, tidak disayang dengan kata lain ya. Jadi dalam konteks dan yang bagaimanapun juga, hubungan itu penting untuk ada dalam satu perjanjian yang dibuat. Tetapi agar hubungan ada, dibutuhkan interaksi, komunikasi, dan kontak, khususnya bagi manusia yang berdosa yang dapat jatuh dan menjadi ragu. Tuhan yang mengetahui hal ini mengambil langkah awal untuk memastikan bahwa Dia akan menyerahkan dirinya sendiri bagi kita, sehingga kita dapat berhubungan dengan Dia dalam satu cara yang berarti. Bacalah Keluaran 25 ayat 8. Karena Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun bait suci. Membangun bait suci. Apakah alasan-alasan Tuhan yang Tuhan berikan untuk menginginkan mereka membangun satu bait suci? Keluaran 25 ayat 8 katakan apa? Apa alasannya? Dasar daripada dibangunnya bait suci. Di sana dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi jawaban terhadap pertanyaan ini tentu saja memunculkan pertanyaan lain, yaitu kenapa? Kenapa dia harus apa? Dia harus diam di tengah mereka dengan membuat dengan apa? Berdiam di tempat kudus. Mengapa Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya? Kenapa dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya? Barangkali jawabannya atau kebenarannya dapat ditemukan dalam 2 ayat hari ini yang didaftarkan, yang dituliskan di atas. Perhatikan, Tuhan mau bait suci atau tinggal di tengah-tengah mereka. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak akan muak kepada mereka. Kemudian dia akan berjalan di tengah-tengah mereka dan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Imamat 26 ayat 11-12 yang kita sudah bacakan tadi. Dan perhatikan elemen-elemen yang ditemukan di ayat-ayat ini. Sekali lagi, aspek relational, aspek hubungan muncul dengan apa? Muncul dengan jelas. Kalau saudara dan saya masuk dalam satu perjanjian, kita memiliki satu hubungan, maka kalau saya sudah merasa muak, dengan kata lain ya, maka itu hubungan rusak. Perjanjian dapat rusak. Ya. Perjanjian dapat rusak. Jadi inilah unsur-unsur relational yang dapat kita lihat. Rincikan Imamat 26 ayat 11-12 dan Keluaran 25 ayat 8. Tuliskanlah bagaimana unsur-unsur yang berbeda. Semuanya cocok dengan konsep bahwa Tuhan mengupayakan hubungan dengan apa? Dengan umatnya. Ya. Jadi unsur-unsur itu semua ada ya. Dan secara khusus, pelajaran sahabat kita tanyakan, secara khusus pada frase di mana Tuhan berfirman, hatiku tidak akan muak melihat kamu. Apakah yang sehubungan dengan bait suci yang menyediakan jalan di mana manusia yang telah berdosa dan jatuh dapat diterima Tuhan? Dan mengapa hal itu begitu penting untuk proses membentuk perjanjian?
ya, untuk membentuk perjanjian. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali pelajaran. Saya tidak mau tampilkan gambarnya. Berapa minggu lalu waktu lalu saya sudah membahas tentang sedikit gambar daripada Ka'bah, gambar daripada Ka'bah di zaman perjanjian lama. Yang pertama adalah pelataran luar. Ya, pelataran luar, lalu Ka'bah itu sendiri dibagi dua. Bilik yang suci dan bilik yang apa? Bilik yang maha suci. Yang melambangkan bahwa kita pada saat umat-umat berdosa dan bersalah, ya, mereka membawa hewan, lalu mereka potong hewan tersebut, dan dari situlah mereka akan apa? Dibenarkan, ya, karena hewan anak lembu itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus yang harus menebus dosa-dosa kita. Jadi hewan itu adalah lambang di zaman perjanjian lama untuk melambangkan bagaimana dosa-dosa kita itu ditanggung oleh hewan tersebut. Lalu kemudian darahnya dibawa masuk ke dalam bilik yang suci. Lalu sekali setahun imam besar akan masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dan semua ini adalah satu lambang supaya supaya kembali hubungan yang rusak di antara umat manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci itu dapat kembali dilanjutkan, dapat dilanggengkan, dihubungkan kembali, agar supaya Allah tidak muak melihat dosa-dosa mereka, ya, agar supaya terjalin kembali kebersamaan dengan Allah. Nah, tentu saja Anda dapat katakan, wah, Allah kan bisa aja di dalam kerajaan surga. Tetapi sekali lagi, manusia itu kita semua adalah visual people. Kita lebih gampang melihat, ya, kita lebih gampang melihat. Nah, jadi makanya banyak orang-orang zaman sekarang lebih suka menonton entah itu YouTube, TikTok dan lain sebagainya daripada kita membaca, ya, daripada kita membaca atau apa. Kenapa? Karena kalau kita melihat itu lebih masuk ke dalam pikiran kita. Jadi Allah memberikan satu visual, satu hal yang jelas dapat dilihat oleh umat manusia. Entah itu perjanjian lama, yaitu pada saat di perjanjian lama maksud saya, pada saat Ka'bah itu diberikan, itu menandakan keberadaan Allah di tengah-tengah mereka. Kalau kita saat ini kita tidak melihat Ka'bah, kita hanya dalam iman, kita langsung berdoa misalnya, Bapa yang di dalam kerajaan dalam kerajaan surga. Tapi orang-orang Israel zaman dulu mereka sudah melihat keberadaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Dan itu sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Karena mereka baru keluar dari mana? Mereka baru keluar dari tawanan di Mesir. Allah seakan-akan itu jauh dari mereka. Mereka tidak mengenal bahkan nama Allah. Tetapi pada saat Allah ada di tengah mereka, pada saat mereka keluar dari Mesir ada tiang awan dan tiang api. Lalu kemudian di situ juga secara khusus Allah ada di mana? Di dalam Ka'bah yang menandakan Allah yang bersama dengan mereka. Allah yang bersama dengan umat manusia. Keluaran 25 ayat 8 kita sudah baca tadi. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Itu sebagai lambang keberadaan Allah, ya. Tentu saja kita sudah pernah baca dari satu raja-raja bagaimana Raja Salomo katakan, bangunan apa yang dapat menampung Allah? Allah itu begitu besar, dengan kata lain, tidak ada bangunan yang akan menampung Allah. Tetapi ini adalah simbol dari keberadaan Allah yang diam di tengah-tengah kita. Allah selalu ingin bersama-sama dengan kita. Matius 1 ayat 23 kita sudah melihat, kita sudah pernah bahas waktu lalu tentang kata Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, Imanu, beserta kita Allah, El. Jadi Allah ingin selalu bersama dengan kita. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17 sana dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi ini penting sekali, konsep di mana Allah yang bersama dengan kita. Ya, Allah bersama kita, dan inilah di zaman bangsa Israel yang baru keluar dari perhambaan di Mesir, mereka membutuhkan satu kepastian, ya, yaitu Ka'bah tersebut. Kalau bagi kita saat ini, kita sudah memiliki Immanuel, ya, kita sudah memiliki Yesus yang kita sudah tahu datang. Dan bukan itu saja, Saudara. Kita memiliki Roh Kudus, ya. Kepenuhan, salah satu kepenuhan dari Sefanya 3 ayat 17, Allah ada di antara kamu, itu apa yang Yesus sudah katakan
pada saat Yesus menjanjikan tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kitab Yohanes 14, pasal 14 sampai pasal 16. Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kemenangan, kekuatan dalam iman, dan kemenangan demi kemenangan. Jadi Allah yang bersama kita. Tetapi kita kembali dulu kepada perjanjian lama bangsa Israel, di mana Ka'bah itu ada. Ada ya. Jadi itu melambangkan satu apa? Satu hal yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel. Nah, pentingnya Ka'bah ini cukup signifikan ya. Pada saat Tuhan misalnya, boleh kita istilahnya kita coba-coba melihat ya, mencoba untuk melihat kenapa Tuhan ingin lebih Tuhan ingin menekankan pentingnya Ka'bah tersebut, khususnya juga kepada orang-orang Israel di zaman dahulu. Kenapa? Coba kita lihat. Pada saat Tuhan berbicara atau menciptakan langit dan bumi ini, ya, bumi kita ini ya, berapa lama Tuhan berikan? 6 hari. Ya. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan apa? Bumi. Tapi coba kita lihat berapa lama Tuhan memanggil Musa untuk diberikan instruksi agar Musa akan membangun Ka'bah ya di padang belantara yang menyatakan kehadiran Allah. Berapa lama kira-kira? Boleh Anda tebak ya? 7, 10, 15 hari? Oh tidak. 40 hari lamanya. Ya. Tinggallah ia. Musa dipanggil ke atas gunung 40 hari, 40 malam lamanya. Dan disitulah Allah memberikan apa? Memberikan instruksi tentang berdirinya Ka'bah dan segala upacara-upacara yang diasosiasikan dengan Ka'bah tersebut. Bukan itu saja. Di penciptaan yang umumnya berapa fatsal di Alkitab yang berbicara tentang penciptaan? Hanya 2, saudara. Hanya 2. Ya, Kejadian 1, yaitu kemudian diulangi dikit di Kejadian fatsal 2. Jadi boleh dikatakan hanya 2 fatsal. Tapi coba Anda tebak, berapa fatsal yang Tuhan yang tertulis mengenai Ka'bah, berdirinya Ka'bah dan implementasi daripada instruksi untuk mendirikan Ka'bah dan peralatan-peralatan Ka'bah. Boleh Anda tebak berapa fatsal? 5? Oh, ada 13 fatsal tentang Ka'bah, bukan hanya 2 seperti penciptaan ya. Ada 13 pasal. 7 fatsal, Keluaran 25 sampai Keluaran 31, itu adalah instruksi Allah untuk pembangunan Ka'bah, pembentukan peralatannya dan personel-personelnya, para imam dan lain sebagainya. 7 fatsal. Keluaran 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32 sampai 34 yaitu orang Israel yang mendirikan apa? Mendirikan anak lembu untuk mereka sembah. Jadi itu diantara saja. Tapi sesudah itu kembali Keluaran 35 sampai Keluaran fatsalnya yang ke-40 itu kembali berbicara tentang Ka'bah, implementasi nyata dari instruksi Allah untuk pembangunan Ka'bah tersebut. Jadi ada 13 fatsal. Lipat-lipat saudara-saudara, berlipat-lipat pada saat instruksi pembentukan Ka'bah itu diberikan. Kenapa? Karena Tuhan lebih apa? Ingin masuk ke dalam satu hubungan dengan kita. Tuhan ingin masuk ke dalam satu perjanjian dengan saudara dan saya. Dan seperti yang dia sudah lakukan kepada umat-umat Israel di waktu yang lalu. Dan ini penting sekali. Ka'bah itu yang melambangkan daripada apa? Kehadiran Allah. Ya, Ka'bah tersebut. Kenapa pentingnya? Begitu pentingnya sampai Allah harus buat satu contoh di surga. Waktu lalu ada yang bertanya, kira-kira pendeta, ada yang saya dapat yang mengajarkan bahwa di surga itu tidak ada Ka'bah. Ya, tidak ada Ka'bah. Bagaimana mungkin Tuhan harus buat Ka'bah? Untuk apa? Tuhan itu begitu besar. Buat apa dia dinaungi oleh kamar-kamar, bilik-bilik di Ka'bah? Bukankah seluruh surga itu adalah apa? Seluruh surga itu adalah Ka'bah. Ya, ada pernyataan seperti itu. Dan memang ada teolog-teolog ya, seperti Desmond Ford sendiri yang tidak mengakui adanya Ka'bah di surga. Tetapi ini Tuhan buat bukan untuk Tuhan supaya dia tidak kepanasan di surga. Ka'bah itu dibuat supaya untuk Musa, umat manusia di dalam dunia ini mengetahui bagaimana apa. Pada saat Musa naik ke puncak gunung 40 hari 40 malam, supaya dia melihat contoh tersebut secara detail, dia hafal. Lalu kemudian apa? Dia bawa itu dan dia apa? Membentuk apa yang sudah dilihat di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan membuat itu dalam kerajaan surga bukan untuk Tuhan, bukan, tetapi untuk Musa, untuk umat manusia. Ya tidak heran, Keluaran 25 ayat 9 katakan apa?
menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu membuatnya. Jadi ada Ka'bah di surga. Ya, firman Tuhan jangan kita lawan-lawan Saudara ya. Jangan kita lawan-lawan dengan pandangan kita filsafat. Saya akan berikan begitu banyak ayat nanti ya sesudah ini. Bagaimana tentang adanya Ka'bah di dalam kerajaan surga ya. Dan ini kata contoh itu di bahasa Inggrisnya Alkitab bahasa Inggris membentuk kata pattern. Itu dari kata bahasa Ibraninya tafnit. Tafnit itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai diberikan sebagai kopi, satu kali itu muncul ya. Tafnit diterjemahkan dalam Alkitab di Alkitab bahasa Inggris dengan kopi atau salinan, form atau bentuk itu 4 kali muncul kata tafnit itu. Sebagai image atau gambar muncul 1 kali. Sebagai likeness ataupun rupa itu muncul 5 kali. Sebagai model, ya, model itu muncul 2 kali. Sebagai pola itu muncul 4 kali. Dan sebagai satu denah, rencana atau perencanaan itu muncul 2 kali. Nah, kata tafnit, contoh ini, muncul misalnya kata dalam Ibrani 8 ayat 5 ya. Itu kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab Ibrani sekalipun walaupun tidak menggunakan kata tafnit, tetapi kita sudah melihat bagaimana apa? Ini menyatakan tentang apa? Gambaran atau bayangan dari apa dikatakan? Yang ada di sorga. Jadi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah ataupun Ka'bah. Ya. Ingatlah demikian firman-Nya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi di mana contoh itu yang Musa lihat? Musa tidak lihat di mana. Tidak ada Ka'bah di sekelilingnya. Tidak ada contoh yang Tuhan bangun di gunung tersebut. Tidak. Contoh yang Tuhan perlihatkan kepada Musa itu ada di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam surga. Jadi inilah kita lihat bagaimana kehadiran Tuhan itu ada di dalam Ka'bah. Ya, ada di dalam Ka'bah. Nah, apa hubungannya? Ya, kehadiran Ka'bah itu menandakan apa? Kehadiran Allah. Dan pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang hubungan-hubungan. Ya, hubungan-hubungan. Nah, kalau saya ingin bertanya, apa kira-kira perabot yang tersimpan di dalam Ka'bah yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan menggambarkan hubungan kita dengan sesama? Ya, kalau saya bisa melihat ya, apa kira-kira perabotan yang ada di dalam Ka'bah yang khususnya dalam perabotan itu menunjukkan kepada hubungan kita kepada siapa? Hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada sesama. Apa yang terdapat? Saya mau bantu Anda ya. Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat ya. Untuk menjawab teka-teki ini ya. Bukan teka-teki lah ya, tapi ya pertanyaan ini, mari kita baca Wahyu 5:15 ayat 5. Oke? Mari kita baca. Wahyu 15 ayat 5 katakan apa? Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci. Orang itu dilihat di kitab Wahyu ya. Bait sucinya di mana ini? Coba kita lihat ini. Bait suci di mana? Coba kita lihat, baca lagi. Bait suci di sorga. Jadi jangan kita apa? Lawan firman Tuhan. Ada bait suci di sorga yang dilihat oleh Yohanes. Ya, dia melihat orang membuka bait suci di sorga. Dan yang dilihat secara khusus. Di bait suci di sorga itu yang dilihat secara khusus ada yang khusus. Apa itu? Yang secara khusus dilihat. Yaitu kemah kesaksian. Loh, kok bait suci, kemah kesaksian? Ini bikin bingung ini. Pendeta Rantung ini apa? Bukankah bait suci itu disebut sebagai kemah? Ya, tapi kenapa di sini kok disebut sebagai kemah kesaksian? Apa artinya? Nah, kita harus melihat dari kata aslinya dan juga terjemahan juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Di New International Version ya. Wahyu 15 ayat 5 katakan, after this I looked and I saw in heaven. Kemudian daripada itu aku melihat di sorga the temple, bait suci, that is tabernacle of the covenant law. Jadi kesaksian itu adalah apa? Hukum perjanjian. Covenant law. Jadi di dalam kemah bait suci di sorga yang dilihat oleh Yohanes, itu adalah the covenant law. And it was opened. Dan itu yang dibuka. Jadi di dalam Ka'bah, kalau kita lihat, di dalam Ka'bah ada apa? The candlestick, ada apa?
tempat apa ya, tempat lilin ya, ada tempat lilin, ada meja tempat roti dan lain sebagainya. Tetapi sekarang yang dilihat oleh Yohanes yang mendapatkan penekanan, oleh Allah yang ingin ditekankan kepada Yohanes di Pulau Patmos adalah Ka'bah di sorga, tetapi bukan perabotan-perabotan lainnya. Hanya satu perabotan yang ada, yang penting, yang ditunjukkan kepada Yohanes, yaitu apa? Yaitu 10 firman Tuhan. Ya, 10 firman Tuhan, yaitu 2 loh batu. Nah, 2 loh batu. Nah, 2 loh batu itu mulai di zaman Musa ditempatkan di dalam tabut perjanjian, di Ark of the Covenant. Di Ark of the Covenant, disitulah 2 loh batu itu ditempatkan, dan di Ark of the Covenant ini ditempatkan di bilik yang maha suci. Di bilik yang maha suci. Dan ini yang dilihat oleh Yohanes. Kenapa? Karena ini ingin apa? Ditekankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa umat manusia telah melupakan hukum Allah. Umat manusia telah melupakan hukum Allah, menginjak-injak hukum Allah. Padahal hukum Allah itu memberikan apa? Dasar dari hubungan kita dengan Allah. Hukum pertama sampai hukum keempat. Bagaimana itu hubungan kita dengan Allah? Jangan ada pada Allahmu ilah, jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung, jangan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu hubungan kita dengan Allah. Ya, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan berdusta, jangan mengingini. Itu hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang ingin ditekankan oleh Tuhan, sehingga pada saat Yohanes melihat Ka'bah di surga, yang disorot adalah apa? The covenant law. 2 loh batu, ya. Keluaran 31 ayat 18 ya. Keluaran 31 ayat 18 sangat dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, bayangkan, dari semua perabotan Ka'bah, inilah yang ditulis sendiri oleh jari Allah. Yang kata lain ya, ditempatkan di mana? Ditempatkan di bilik yang maha suci, di dalam tabut apa? Di dalam tabut perjanjian. Itu tertulis dalam Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum. Law, the covenant law. Ya. Kesaksian tersebut yang akan kuberikan kepadamu. Jadi coba kita lihat, seringkali kita umat manusia meremehkan hukum Tuhan atau the Ten Commandments. Tapi sesungguhnya yang kita, sekali lagi saya ulangi, saya sudah pernah bilang tuh lalu, kita tidak meremehkan jangan membunuh, kita tidak meremehkan jangan mencuri, kita tidak meremehkan jangan bersaksi dusta, jangan mengini. Itu semua kita ikuti. Anda orang percaya sekalipun, Anda percaya Alkitab, tidak percaya Alkitab sekalipun, pada umumnya umat manusia itu percaya bahwa kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh berzinah, dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang masalahnya. Seringkali yang masalah utama bagi umat-umat Kristen khususnya, secara umum, masalahnya itu hukum keempat. Ya, ingatlah kuduskanlah hari Sabat. Itu saja, sehingga banyak yang katakan, hukum itu tidak perlu. Padahal dari Wahyu 15 ayat 5, kita sudah lihat di sini, yang disorot oleh Tuhan, yang disorot dari Ka'bah yang ada di surga, adalah apa? 2 loh batu tersebut. 2 loh batu tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan loh batu ya? Kita mungkin ada yang ingin tanya, aduh pendeta, gimana ya? Kalau ini cuma pembahasan sampingan ya, footnote saja. Pembahasan samping. Di mana kira-kira loh batu itu? Ada yang kami dengar, ada yang katakan, wah dari kitab Makabeus, wah ini lagi disimpan di gua ini dan lain sebagainya. Ya, kita bisa saja berspekulasi seperti itu. Tapi ya, memang kalau kita lihat keberadaan tadi tabut perjanjian ini menurut Prophet and Kings atau buku para nabi dan raja di halaman 453 dikatakan pada zaman Yeremia ada orang-orang yang apa? Beberapa orang yang berketetapan untuk menyimpan tabut perjanjian kudus yang berisi loh-loh batu, yang berisi 10 perintah, supaya tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang bengis. Dan ini yang mereka lakukan. Apa? Dengan menangis dan bersedih, mereka menyembunyikan tabut itu di dalam sebuah goa, di mana tabut itu tersembunyi dari orang-orang Israel dan Yehuda, oleh karena
dosa mereka dan tidak lagi akan dikembalikan kepada mereka. Tabut yang kudus itu pun telah disembunyikan. Itu tidak akan terganggu selama itu disembunyikan. Jadi ya mungkin saja itu ada dalam goa mungkin ya saat ini. Dan suatu waktu mungkin menjelang kedatangan Yesus mungkin ada yang bisa menemukan tabut tersebut. Tapi saya percaya itu berada dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mungkin itu juga sudah berada dalam kerajaan surga ya. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19 katakan apa? Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Then God's temple in heaven. Alkitab sekali lagi, saudara jelas sekali. Ka'bah surga itu adalah apa? Firman Tuhan. Jangan kita ganggu-gugat. Ya. Kalau sudah tertulis, biarlah itu yang sudah Allah nyatakan harus kita terima. Ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wah, hebat sekali. Jadi itu bahasa simbolik yang menandakan apa? Menandakan kehebatan daripada kehendak Tuhan agar supaya apa? Agar supaya Allah yang berserta dengan kita, Allah yang bersama-sama dengan kita, yang rindu untuk berada di tengah-tengah kita, itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Dengan cara bagaimana? Pada saat kita mengasihi dia, ya. Seperti yang dinyatakan dalam hukum pertama sampai hukum keempat, dan pada saat kita mengasihi sesama, seperti yang dinyatakan dalam hukumnya yang kelima sampai hukumnya yang ke-10. Apabila kita memiliki hubungan-hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama itu, maka kita akan dapat memastikan kehadiran Allah itu pasti ada di tengah-tengah kita. Inilah yang dapat saya tambahkan tentang Ka'bah di sorga, tentang hubungan-hubungan dan pelajaran yang dapat kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Ada kira-kira dari saudara-saudari sekalian? Jika belum ada melalui live stream, ya kita akan terus doakan tentunya Om Pendeta Rain juga ya, supaya kesembuhan dari surga dapat menjadi bagiannya, supaya dia juga bersama-sama dengan orang tua saya dapat memberikan kekuatan tambahan di pelajaran sekolah sahabat kita. Ada tambahan mungkin dari Papi dan Mami? Ada kira-kira? Cuman mau jelaskan apa yang disampaikan itu sangat benar. Papi dari dulu mempunyai satu keyakinan sesuai dengan Wahyu 15 bahwa tabut perjanjian Allah itu dari Allah itu ada di surga. Pada saat mana mungkin penawanan-penawanan terjadi seperti Babylon dan lain sebagainya, Tuhan mengangkatnya sama seperti Taman Eden sebelum air bah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada yang dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, jika belum ada, kita akan masuk bagian yang kedua, tentunya pokok-pokok yang doa mungkin dapat saudara-saudari sampaikan saat ini, silakan. Kita ada. Silakan, Mi. Jangan lupa doakan Om Alex. Oh iya, Om Alex Hendricks. Dan Tante Rose. Dengan Sus Rose, Tante Rose. Oke. Ya, kita akan doakan secara khusus Om saya, Om Pendeta Alex Hendricks. Dia stroke. Ya, Tante Rose Rantung di Jerman, ya. Makasih, Mi. Ada lagi yang lainnya? Pendeta Saulia tentunya terus kita doakan. Iya. Pendeta Saulia seperti kena serangan jantung lagi ya, atau? Nggak tahu. Kita belum tahu. Jadi nanti kita terus akan doakan beliau dan mudah-mudahan kalau dia bisa hadir bersama-sama dengan kita lagi. Tadi malam kita ngobrol dengan dia, tadi malam nggak apa-apa. Oh, oke. Baru pagi ini kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Saudara, yang lainnya ada? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek?
Pak Pendeta, Oh, tolong silakan Ibu Shana. doakan kesehatan saya. Oh, oke. Agak kurang sehat. Terima Oh, kasih. terima kasih Ibu Shana Lalwan ya. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Lili, apa namanya, Dek? Oke, sakit ya. Ini permintaan dari Ibu Saudari siapa? Velsi? Oke. Selamat berbakti bersama-sama dengan kami, Saudari Selsi Ronga ya, atau Ibu Selsi Ronga, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Oke. Ini keluarga masih Londa ya. Evi dan Lalaki Senior ya. Baik, jika tidak ada, kita juga tentunya saya lihat ada di teks dari Santi Harahap ya. Kita terus akan doakan beliau tentu saja ya. Kita akan. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang padamu bersyukur Tuhan. Karena Engkau ingin bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ingin menjalin satu hubungan dengan kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan perjanjian demi perjanjian kepada umat-umat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan perjanjian yang membawakan kami kepada satu sukacita dalam satu hubungan dengan Engkau, tetapi Engkau juga memberikan penuntun agar kami tetap berada dalam perjanjian tersebut dan hidup dalam satu sukacita yang sesungguhnya pada saat kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau dan hubungan yang erat, hubungan kasih dengan sesama. Terima kasih Tuhan, karena kami telah Engkau berikan 10 firman-Mu yang dapat menjalin, melanggengkan hubungan-hubungan tersebut Tuhan, hubungan dengan Engkau dan hubungan dengan sesama. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin datang untuk membawakan permohonan-permohonan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa kami Tuhan, sehingga permohonan ini tidak terhalang. Jauhkanlah dari kami segala tawaran-tawaran yang setan selalu ingin untuk kami ambil. Tapi biarlah kami selalu memiliki kekuatan pada saat kami dekat dengan Engkau dalam mempelajari firman-Mu secara bersama ataupun secara pribadi, secara khusus Tuhan. Agar supaya daya tarik yang setan ingin untuk membawa kami kepadanya itu akan hilang, akan berlalu Tuhan. Oleh sebab kami sudah merasakan damai yang sesungguhnya pada saat kami mendengarkan firman-Mu, pada saat kami mempelajari firman-Mu, pada saat kami berdoa dan bersekutu bersama seperti saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami dengan hati yang berat datang membawakan permohonan kami, khususnya saudara-saudari kami yang sudah membawakan permohonan-permohonan mereka. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Om Pendeta Reinhold Saulia Tuhan, yang saat ini menurut kabar yang kami terima berada di emergency room. Tuhan, kami rindu untuk tetap melihat Om yang kami kasih ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami dalam acara-acara ibadah kami, untuk memberikan pandangan-pandangan yang akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan, jika Engkau ingin bertanya apa yang kami inginkan, kami ingin Tuhan, jika Engkau berkemurahan bagi Om Rain untuk sembuh, bagi Om Rain untuk dapat bersama-sama kembali dengan kami di dalam acara ibadah kami, agar supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tapi kami serahkan semuanya Tuhan tentunya dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami serahkan segala sesuatunya ini Tuhan. Semua permohonan-permohonan kami akan serahkan dengan penuh iman ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa, bermohon agar Tuhan juga dapat memberikan kekuatan kepada Om Alex Hendricks Tuhan. Biarlah kekuatan surga, damai surga, kasih surga akan terus menaungi Om Alex sehingga dia mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kekuatan surga akan terus menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Rose Rantung di Jerman dalam segala urusan-urusan
jika dia ingin berkehendak untuk kembali ke Indonesia, maka Tuhan akan membantu. Dan berikanlah kepadanya sebuah keteguhan iman Tuhan, bahwa Tuhan juga terus mengasihi dia, mengasihi keluarganya, anak-anak dan cucunya. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah membawa Ibu Shana Laloan untuk berbakti bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan surga, kekuatan jasmani akan mengiringi kekuatan rohani yang Ibu Shana Laloan dapat peroleh Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan, kekuatan dari surga, kesehatan yang pasti dapat menjadi bagiannya. Kami juga bersyukur bisa berbakti bersama-sama dengan saudari atau Ibu Selsi Rongga Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati dia dalam kehidupannya. Berkat-berkat surga kiranya mendapat terus menjadi bagian Ibu Selsi. Dan pada saat ini kami ingin berdoa bagi permohonan doa beliau bagi Ibu Lili, Pangulili Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan yang pasti. Jika itu dapat menjadi satu alat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau akan berperkara dalam permohonan tersebut. Kiranya Tuhan juga akan menyertai umat-umat Tuhan yang berdoa, memiliki permohonan-permohonan pribadi seperti keluarga Masih Londa. Tuhan mengetahui keberadaan mereka, Tuhan mengetahui kebutuhan mereka, Tuhan mengetahui hal-hal yang dapat terus mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati James, saudari Ceci dalam setiap pelayanan mereka selain pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan juga akan memberkati Joel dalam pendidikannya. Tuhan akan memberikan kesuksesan dan semua rancangan-rancangan surga yang pasti dapat terjadi kepada keluarga ini. Kami juga berdoa bagi ayah atau orang tua daripada saudari Ceci. Kiranya penyertaan surga juga dapat menjadi bagian Bapak Londa. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Evi dan Angel Louis Tuhan yang selalu ingin memiliki permohonan pergumulan pribadi yang mereka ingin bawakan. Tuhan dengarkanlah. Biarlah berkat-berkat surga akan terus mengiringi mereka. Berkat di mana mereka melihat jawaban dari doa-doa mereka. Kedamaian, sukacita dari surga pada saat mereka mempelajari firman-Mu akan selalu menaungi Evi, Angel, dan keluarga mereka di mana saja. Kami ingin juga berdoa bagi Ibu Mika Risakota yang saudari Evi selalu ingin kami untuk bawakan. Dengarkanlah Tuhan permohonan ini. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Ibu Mika. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan-permohonan mereka, Tuhan. Khususnya pergumulan-pergumulan juga mereka miliki. Tuhan, biarlah mereka dapat memiliki sukacita melihat jawaban terhadap doa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan mengetuk pintu hati siapa saja yang saat ini ada di dalam benak Om Yan dan Tante Sin, agar Roh Kudus akan mengetuk pintu hati mereka, membawa mereka kembali, tetap terus-menerus setia kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa terus bagi umat-umat Tuhan lainnya. Hamba-Mu ingin membawakan dalam doa saat ini Tante Yeni Poluan, kesehatan yang lebih pulih, sempurna bagi Ibu Pendeta Paruntu, kekuatan dari surga yang menjadi bagian Bapak Alden Sihotang Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang di Colorado, Tuhan, zaman surga kiranya dapat menjadi bahagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Johan Tambuhun, dan hamba-Mu juga ingin membawa Ibu Lili Rumagit Price, Tuhan, kiranya zaman surga juga dapat menjadi bahagiannya. Dan juga secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry, Tuhan. Kiranya kesehatan yang sempurna, yang pulih akan menjadi bagian Ibu Eli, sehingga di saat-saat sekarang ini pun dia terus akan bersukacita oleh sebab berkat Tuhan yang pasti yang akan berlimpah kepada Ibu Eli Cherry, khususnya kesehatan dan kedamaian oleh sebab hubungan yang dekat dengan Engkau dapat menjadi bagian Ibu Eli. Berkati juga semua permohonan-permohonan doa yang sudah dibawakan oleh umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada pada saat ini, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Rondonu Rantung di New Jersey, Tuhan. Kami berdoa bagi Om Wellem, bagi istrinya dan anaknya, Tuhan. Penyertaan surga kiranya dapat selalu menyertai Om Wellem. Tetap setia. Dan jika tentunya kesempatan yang indah, sahabat depan ini, pada saat gereja dapat dibuka, maka kesempatan yang indah dapat bertemu dengan Om Wellem dan keluarganya. Tentunya dapat membawakan satu sukacita bagi kami semua. Hamba juga ingin berdoa bagi saudari Eti Sumanti, Tuhan, yang selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap acara ibadah. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kekuatan surga pada saat dia menghadiri acara-acara ibadah kami, kekuatan surga
pada saat Tuhan terus menjamah dia, memberikan kekuatan rohani kepadanya, akan terus menjadi satu sukacita besar yang akan mengiringi kehidupan saudari Eti Sumanti. Dapat juga menjawab permohonan-permohonan doanya bagi keluarga besar Sumanti yang ada di mana saja, khususnya keluarga kakaknya yang ada di California. Juga bagi keluarga di mana saudari Eti bersama-sama pada saat ini, Vivian dan Marcos, Tuhan, kiranya jamahan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar seluruh permohonan kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta kadang yang berbakti bersama-sama saat ini. Papi dan Mami juga yang juga bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa-doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawa Tuhan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi saudara sekalian atas kesempatan yang indah yang telah kita miliki bersama. Anda telah meluangkan waktu, kiranya kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Dan jangan lupa jika program-program dari Jemaat Fisdak telah menjadi berkat, mari kita share. Mari kita bagikan kepada orang lain sehingga ini juga dapat menjadi satu kekuatan. Seperti ini telah menjadi kekuatan bagi saya pribadi, juga bagi Anda yang selalu bersama-sama dalam acara ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama.